Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok Menggulit Game akan mempresentasikan hasil dataset pariwisata Indonesia menurut kebangsaan tahun 2024 mata kuliah analisis visualisasi data dengan dua orang di dalam satu kelompok, yaitu yang pertama ada Nama saya sendiri, Pariwisata Ilham, MPM 2371020130. Dan saya Atin Yusufka dengan MPM 23710200508. Baik, untuk presentasi judul dataset pariwisata Indonesia menurut kebangsaan tahun 2024 untuk pendahuluan akan dibawakan oleh saya. Pendahuluan, pariwisata berperan penting bagi ekonomi Indonesia, devisa, negara tenaga kerja, promosi budaya. Kemudian, Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai lembaga resmi penyedia data nasional secara konsisten menerbitkan laporan kunjungan wisatawan mancanegara, termasuk berdasarkan kebangsaan dan periode waktu tertentu. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pola kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun, serta menjadi dasar dalam penyusunan insight dan rekomendasi yang relevan bagi sektor pariwisata. Sumber data. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berjudul Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan menurut Kebangsaan 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, bisa disebut juga BPS, melalui laman resmi Statistik Nasional. Dataset ini menyajikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sepanjang tahun 2024 yang dikelompokkan berdasarkan negara asal atau bisa dibilang kebangsaan dan waktu kunjungan per bulan. Di sini juga kami sudah menyediakan tautan sumber data maksud saya. Lanjutnya itu ada jumlah baris dan kolom. Data kami ini setelah diinspeksi awal file mentah terdapat sekitar 249 baris termasuk header non-data dan 14 kolom pada file mentah. Setelah pembersihan menjadi satu baris per kebangsaan dan kolom untuk setiap bulan data. Setiap bulan data ditata kembali menjadi format TD atau long. Jumlah observasi menjadi jumlah kebangsaan kali 12. Nilai pasti dihitung saat processing. Selanjutnya itu ada variabel data. Yang pertama itu ada kebangsaan, kategorikal, nama negara atau entitas, kedua bulan, kategorikal atau temporal, yaitu Januari sampai Desember, ketiga kunjungan, numerik, jumlah kunjungan per bulan, yang terakhir itu ada terdapat kolom agregat tahunan pada file mentah, numerik, yang berisi total tahunan per kebangsaan. Metode processing yang kami pakai ini ada 6. Yang pertama itu ada menghapus header bertingkat dan baris non-data. Kedua, menormalisasikan nama kolom kebangsaan Januari sampai Desember total. Ketiga, ada membersihkan nilai kosong pada kebangsaan. Yang keempat, mengonversi nilai numerik atau bisa dibilang menghapus pemisah ribuan. Yang kelima, mengubah format weight menjadi long agar mudah dianalisis. Yang terakhir itu ada menghapus duplikasi dan mendokumentasikan nilai hilang. Secara keseluruhan, dataset kini bersih, terstandarisasi, dan siap digunakan analisis statistik dan visualisasi pada tahap selanjutnya. Lanjut ke analisis statistik deskriptif. Yang pertama, kita menganalisis per bulan dan per negara. Analisis per bulan berdasarkan line chart, tren naik dari Januari sampai puncaknya di Juli sampai dengan Agustus. Kemudian ada penurunan September sampai November, kemudian naik lagi pada bulan Desember. Distribusi menunjukkan seasonality yang jelas atau musiman. Yang kedua ada analisis per negara, kunjungan sangat timpang antara negara besar dan negara kecil. 5 negara dengan kontribusi tertinggi diantaranya ada Malaysia, Singapura, Australia, Tiongkok, India atau Timor Leste tergantung ranking visual. Kemudian selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi per negara berdasarkan line chart dapat disimpulkan dari grafik standar deviasi sangat besar karena yang pertama ada beberapa negara yang memiliki kunjungan ratusan ribu dan yang kedua ada sebagian lainnya hanya puluhan atau ratusan, yang mana artinya variasi antar negara sangat tinggi. Ada standar deviasi per bulan yang mana dari tren bulanan variasi per bulan cukup tinggi, terutama dipengaruhi musim liburan. Juni sampai dengan Agustus sama dengan puncak kunjungan. Oktober sampai November sama dengan tren menurun. Desember kembali naik. Standar deviasi bulanan mengindikasikan adanya pola musiman yang kuat. Lanjut ada korelasi. Korelasi antar bulan berdasarkan pola per bulan. Yang pertama ada bulan yang mendekatkan
kedekatan memiliki korelasi tinggi, contohnya Mei, Juni, Juli memiliki pola kenaikan yang sama bagi banyak negara. Yang kedua, bulan dengan pola musiman berbeda memiliki korelasi rendah, contoh September cenderung lebih rendah setelah Juli sampai Agustus yang tinggi. Selanjutnya ada korelasi negara terhadap tren global. Dari pola garis multinegara, ada dua macam, yaitu yang pertama negara besar, Malaysia, Singapura, Australia, cenderung mengikuti pola tren global, naik di pertengahan tahun, turun di akhir kuartal ketiga. Yang kedua, negara kecil memiliki fluktuasi acak sehingga korelasinya rendah. Visualisasi inti temuan, ada line chart, tren bulanan. Hasil temuan visualisasi ini, garis utama menampilkan total kunjungan keseluruhan, sementara garis tambahan menampilkan tren per negara. Visual ini menggambarkan pola musiman serta fluktuasi kunjungan temuannya. Yang pertama itu ada puncak, Juni sampai Agustus, terendah itu November, kembali naik lagi ke bulan Desember. Terus banyak negara menunjukkan pola yang mengikuti musim liburan global. Selanjutnya ada bar chart, total kunjungan per negara. Hasil temuan visualisasi ini, setiap bar menunjukkan volume kunjungan yang dihimpun dari data bulanannya. Temuannya itu ada ASEAN mendominasi, Malaysia dan Singapura paling tinggi. Selanjutnya itu ada Australia dan China berkontribusi cukup besar dan menempatkan pada pasar potensial. Yang terakhir itu ada negara tertentu memiliki frekuensi kunjungan sangat rendah, sehingga kurang signifikan kontribusinya secara tahunan. Selanjutnya itu ada heat map. Hasil temuan visualisasi ini, warna yang lebih gelap menunjukkan jumlah kunjungan yang lebih besar temuannya. Yang pertama itu warna pekat di pertengahan tahun adalah periode puncak kunjungan. Negara besar dominan di hampir semua bulan. Selanjutnya ada tree map. Hasil temuan visualisasi ini, tree map menunjukkan proporsi kontribusi negara terhadap total kunjungan tahunan. Ukuran kotak menggambarkan besar kontribusinya. Temuannya itu yang pertama ada struktur pasar pariwisata didominasi ASEAN. Yang kedua itu kontribusi signifikan lain, yaitu Australia, China, dan India. Selanjutnya lagi itu ada highlight table. Hasil temuan visualisasi ini, grafik disusun dalam bentuk daftar baris atau bisa dibilang table bar yang menunjukkan angka peningkatan secara langsung. Temuannya itu ada kenaikan paling besar, yaitu negara-negara ASEAN. Selanjutnya itu ada Australia, Bangladesh, China, dan India. Juga menunjukkan pertumbuhan. Selanjutnya ada dashboard interaktif. Dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia berdasarkan tren waktu atau bisa disebut bulanan, asal negara atau kebangsaan, perbandingan antar negara, proporsi total kunjungan tahunan, dan negara dengan peningkatan kunjungan tertinggi. Integrasi antar fitur ada 5 kolom. Yang pertama ada line chart menunjukkan pola waktu, bar chart menunjukkan pola akumulatif, heat map menunjukkan detail granular bulanan, tree map menunjukkan proporsi keseluruhan, dan highlight table menampilkan peringkat negara. Kombinasi fitur ini membuat dashboard mudah digunakan, informatif, tepat untuk pengambilan keputusan, lengkap dari level makro sampai mikro. Demikian, apabila presentasi kami dari awal sampai akhir ada sedikit kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.